الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود برحمته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya kita dapat hadir di tempat, di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban berupa ibadah sholat Jum'ah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan nikmat yang Allah berikan, kita senantiasa berikhtiar, berupaya untuk meningkatkan kualitas iman takwa pribadi kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk semakin solih, semakin baik, semakin bermanfaat untuk kehidupan sesama kita, Allah menganugerahkan akhir kehidupan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis atau riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihatnya untuk kita semuanya. Nabi menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan itu sekalipun kecil. Dalam ungkapan Rasul yang menggunakan bahasa Arab, Nabi mengungkapkan la tahqironna. Ada harfu nahi, la nahi, untuk di fi'il mudhari. Mestinya la tahqir saja sudah cukup, jangan kamu remehkan. Tapi Nabi ternyata tidak menggunakan redaksi la tahqir, ditambahi nun taukid menguatkan. La tahqironna yang memiliki makna jangan sekali-kali kamu remehkan kebaikan itu sekalipun kecil. Nah, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kecil yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Pernah Rasul melewati area pemakaman, lalu kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, memotong pelepah kurma, lalu dibelah menjadi dua, ditempatkan di dua kuburan. Lalu kemudian para sahabat keheranan,
Mereka lalu bertanya, ada apa ya Rasul? Lalu Rasul menyampaikan, mudah-mudahan dengan pelepah kurma ini dia dapat keringanan siksa sampai kemudian pelepah kurma ini menjadi kering. Para sahabat bertanya, karena dosa apa mereka disiksa? Nabi menjawab, karena mereka tidak memperhatikan ketika beristinja. Mereka ketika buang air kecil, mereka tidak memperhatikan bahwa di dalam buang air kecil kemudian melahirkan najis, lalu dengan aktivitasnya itu dia kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak peduli dengan hal yang remeh. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, ada hal remeh melahirkan siksa, ada hal sederhana melahirkan pahala yang membebaskan dari siksa. Salah satunya Nabi berpesan, yaitu kita harus peduli dengan orang lain sekalipun dengan sesuatu yang kecil. Nabi menyatakan, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu terhadap siksa api neraka sekalipun engkau dengan bersedekah sebutir kurma. Sebutir kurma bagi kita mungkin tidak ada nilai, tapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan dapat membebaskan kita dari siksa api neraka karena kepedulian kita. Hadis ini di Sahih Bukhari. Lalu di riwayat yang lain masih di kitab Sahih Bukhari, Nabi menyatakan, ittaqun naro walau bisyikki tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Takutlah kamu terhadap siksa api neraka sekalipun dengan perantara bersedekah sebutir kurma. Kalau sebutir kurma saja, karena suatu keadaan kemudian kita tidak memiliki apapun berupa materi, Nabi menyatakan bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita aspek keadaban itu semakin turun, menjadi bangsa yang semakin menurun beradabnya. Betapa kita sangat mudah mungkin mengucapkan, kalau tidak mengucapkan, betapa sering kita mendengarkan ada teman kita gampang sekali misuh, terkejut pun misuh, bahkan kadang-kadang ustadznya datang juga misuh. Nah kenapa? Sudah latah. Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu, kalau berupa materi kita tidak dapat peduli kepada orang lain, setidaknya pedulilah dengan kalimat yang baik. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, apalagi dalam kehidupan teknologi informasi, lalu orang ingin kemudian ngonten, maka kalimat pisuhan itu trending topiknya lebih cepat dibandingkan kalimat nasihat petuah kebaikan. Nah ini problem kemudian kehidupan kita yang sederhana kemudian seringkali kemudian kita melalaikan. Hal yang kedua, perilaku sederhana yang kemudian pembebas siksa. Nabi menyatakan, ittaqul la'anan. Takutlah kalian terhadap dua perkara sederhana yang melahirkan laknat. Qalu wa mal la'anan ya Rasulullah.
Para sahabat bertanya, apa dua perilaku sederhana yang melahirkan laknat itu ya Rasul? Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama yaitu orang yang nyampah di jalanan manusia. Maka ada hukum jalan. Dalam kehidupan kita banyak, kehidupan kita di jalanan ada karena kita memiliki kendaraan CC tinggi, lalu kemudian kecepatan bisa maksimum sampai 200 km per jam. Ada teman kita depannya sudah mematuhi kecepatan sebagaimana tertera 100 km per jam, tapi nggak cukup oleh orang lain yang di belakangnya. Dia menggunakan klakson yang kemudian ini bagian dari hukum jalan, nyampah di jalanan. Kalau malam kemudian gampang sekali ngedem. Nah, Nabi menyatakan perilaku sederhana, hukum jalanan itu dapat melahirkan laknat. Bagaimana kalau orang yang kemudian kita dim dengan lampu yang kemudian menyilaukan, dengan suara klakson yang keras yang mengagetkan, lalu dia melaknat kita, ya Allah, jadikan orang yang menzalimiku ini dia memperoleh kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ucapannya itu kemudian diterima Allah, habis kehidupan kita dalam kebahagiaan. Nah, yang kedua Nabi menyatakan au fi dhillihim, yaitu mereka yang nyampah di tempat-tempat persinggahan manusia. Persinggahan kita dalam era modern berbeda dengan masa silam. Masa silam di mana ada pohon yang rindang besar dipakai sebagai persinggahan. Kita sekarang ada stasiun, ada terminal, ada pelabuhan, ada bandara, bahkan juga masjid kita. Nah, lalu kemudian tatkala kita singgah itu, kemudian kita nyampah, maka buang air kecil maupun air besar, lalu menimbulkan pesing dan lain sebagainya, maka orang yang kemudian tersiksa dengan apa yang kita perbuat, dia melaknat, maka kehidupan kita tidak mungkin bahagia dalam akhirat nanti. Karena itu Nabi kemudian menyatakan, haruslah kita takut dua perkara yang sederhana melahirkan siksa. Nah, berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah, Nabi menyatakan dalam hadisnya, yaitu tersenyumlah kepada orang lain. Ya, tersenyumlah kepada orang lain. Nabi menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan itu sekalipun kecil. Apa ukuran kecil? Sesederhana wajahmu menyenangkan ketika dipandang oleh orang lain. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan kalimat-kalimat yang sederhana ini yang mungkin dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Apalagi kemudian semakin kita di tahun politik tahun 2024 ini, banyak kita menggunakan sosial media kita di WA dan lain sebagainya. Kadang beda pilihan, beda pemahaman, lalu kemudian dengan mudah kita kemudian memberikan gelar, memberikan cemoohan kepada saudara kita. Nah, karena itu ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita seperti ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan
ada sahabat yang oleh sahabat yang lain dianggap tidak memiliki amalan istimewa apapun. Ketika Nabi menyatakan akan lewat di hadapan kalian ahli surga, selama 3 hari berturut-turut Nabi menyatakan akan lewat orang di hadapan kalian ahli surga. Di 3 kesempatan itu yang lewat orangnya tetap sama, sambil menggapit sandal jepitnya dia lalu lalang. Lalu kemudian melahirkan sahabat Amr bin As kemudian penasaran. Dia minta untuk dapat menginap bertamu di rumah sahabat ini selama 3 malam. Selama 3 malam Amr bin As ini memperhatikan orang ini tidak pernah sholat tahajud, hanya sholat wajibnya saja. Tapi Nabi kok menyatakan ahli surga, apa tidak salah? Maka ketika hari ketiga dia mendapati tetap sama, lalu kemudian dia bertanya, Nabi mengungkapkan kepada kami engkau ahli surga, tapi aku lihat engkau tidak ada amalan istimewa apapun. Tapi tidak mungkin Nabi itu salah, nggak mungkin Nabi itu salah. Barangkali ada amalmu yang engkau sembunyikan dari kami. Apa kira-kira amalmu? Dia menyebutkan, apapun yang aku lihat, aku tidak pernah berkomentar buruk. Jadi dia tidak pernah mempersangka sesuatu dengan keburukan apa yang dia lihat. Nah, setiap tidak berprasangka sesuatu yang dilihat itu keburukan, mungkin itu sederhana. Tapi kalau ditanyakan kepada kita, apa kita mungkin mampu? Saya yakin di antara kita tidak banyak yang mampu. Nah, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan amal sederhana ini ada yang kita dapat ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah menerima sebagai pembebas kesalahan-kesalahan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gonjang-ganjingkan hati kami setelah Engkau anugerahkan kepada kami hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena Engkaulah zat satu-satunya pemberi rahmat itu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi ayyi makan, khususan ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi ayyi makan, khususan ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wa kaffir sayyi'atihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.